guys, ketemu lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Pada kesempatan kali ini aku mau kasih tahu ke kalian kalau konten aku pada kesempatan ini itu lebih ke konten COVID, karena kemarin aku baru aja dites COVID dan hasilnya positif. Jadi sebenarnya aku merasa badan aku itu agak aneh itu sejak hari Jumat. Jadi sekarang itu hari Kamis. Aku merasa kurang enak badan itu sejak Jumat malam. Aku merasa kecapean. Terus hari Sabtu itu aku merasa sakit tenggorokan, tapi nggak terlalu sakit. Jadi perbedaan sakit tenggorokannya, mungkin itu COVID ya. Mungkin sakit tenggorokan COVID itu nggak terlalu sakit, jadi dia masih bisa ditolerir gitu. Biasanya kan kalau kita sakit tenggorokan itu kita jadi emosi kan. Biasanya aku gitu, kalau aku pilek ataupun kalau aku sakit tenggorokan, aku itu cenderung lebih emosi karena menahan sakit gitu. Nah, kalau yang kemarin itu sakit tenggorokannya tapi nggak terlalu sakit, jadi aku ya biasa aja. Terus hari Minggu itu aku udah mulai batuk-batuk, tapi batuknya juga bukan batuk yang parah, itu lebih ke batuk kering. Terus karena hari Minggu sama hari Senin itu aku libur di kantor, jadi hari Senin itu aku sempat keluar sama teman satu kantor aku bilang ke namanya Pak Ami, aku bilang ke dia kalau aku itu ada gejala sakit tenggorokan sama batuk, tapi aku nggak mau bilang gitu. Maksudnya nggak mau bilang karena kan belum pasti juga. Terus ya aku paling pakai masker aja, terus ya aku jaga-jaga gitu. Maksudnya aku nggak keliaran kemana-mana gitu. Tapi aku udah feeling gitu. Pas hari Senin malam aku iseng-iseng coba cium minyak kayu putih, karena aku kan bawa minyak kayu putih. Nah, pas aku cium tuh, jadi minyak kayu putihnya aku masukin ke hidung. Pas aku cium gitu, pas di hidung bau minyak kayu putihnya itu ada, tapi pas tangan aku jauhin gitu, bau minyak kayu putihnya hilang gitu. Jadi aku heran, biasanya kan kalau kita pakai minyak kayu putih wanginya itu biasanya bertahan agak lama gitu di sekitar kita. Jadi nah di situ aku udah mulai curiga. Nah, hari Selasa itu kan aku udah masuk kantor lagi nih hari Selasa. Terus aku bilang ke teman aku yang Pak Amin tadi, aku bilang, Pak, aku kemarin coba cium minyak kayu putih tapi wanginya nggak bertahan lama gitu. Terus beliau bilang coba cium rokok. Jadi dia kan punya rokok. Terus dia bilang, coba nih cium rokok, ada nggak bau tembakaunya gitu. Pas aku cium nggak ada gitu. Aku bilang, kok nggak ada gitu bau tembakau. Terus dia datang lagi dengan tea bag, dan terus tea bag yang apa namanya, yang blueberry gitu. Pas dia kasih aku cium itu ada bau blueberry-nya gitu. Setelah itu aku merasa agak nyaman sih, kayak oh mungkin itu perasaan aku aja gitu kan. Nah, kebetulan pas di hari Senin itu perusahaan aku itu ngadain tes screening COVID lagi. Jadi aku dapat giliran di hari Rabu pagi. Terus pas hari Rabu pagi ya udah aku ya senang-senang aja, karena karena aku juga pengen dites gitu, karena aku merasa kayak sebaiknya dites gitu biar aku tahu ini sakit tenggorokan sama batuknya kenapa. Nah, pas dites itu hasilnya positif. Jadi aku pas pertama dapat itu kayak positif gitu, ya udah. Jadi sama dokter sama nurse-nya itu aku langsung dikarantin. Jadi semua yang benda-benda yang aku pegang itu langsung disemprot-semprot. Terus jadi kan kamar aku itu di lantai 3. Nah, gara-gara itu aku dipindahkan ke lantai 1 karena kebetulan untuk yang orang-orang kena COVID itu ditempatkannya di lantai 1. Jadi aku pindah ke kamar baru. Terus aku nggak boleh keluar kamar di karantina supaya tidak menyebarkan virusnya kemana-mana. Terus aku bawa perlengkapan hari-hari aku. Jadi dokternya bilang aku akan dikarantina selama 10 hari
kemungkinan 10 hari, nanti dilihat lagi kondisinya gimana gitu. Nah jadi aku itu hari pertama itu kemarin, berarti hari pertama karantina itu kemarin itu aku merasa demam. Jadi malamnya itu aku demam, aku tidur jam 9 malam, kemudian jam 1 aku bangun, sampai jam 3 aku nggak bisa tidur karena aku merasa kepanasan. Demamnya itu jam 1 sampai jam 3, terus aku aku main-main lihat TikTok, terus aku tidur jam 3. Terus tadi pagi itu aku dikasih vitamin. Jadi sekarang itu sebentar aku ambilkan ya. Jadi aku itu dikasih vitamin C ini, terus aku juga dikasih vitamin ini D sama vitamin B kompleks, vitamin B kompleks. Terus aku juga punya ini paratusin. Jadi paratusin itu paracetamol yang merangkap dengan paracetamol yang merangkap dengan obat batuk sama obat pilek. Terus tadi jadi dokternya itu dari kemarin sore sampai tadi sore juga jadi kan hari ini hari kedua nih. Jadi hari kedua dokternya tadi meriksa istilahnya itu oksitri. Jadi itu semacam alat pembaca kadar oksigen di dalam darah. Jadi kalau misalnya itu nilainya di bawah 95, kita itu harus dibawa ke rumah sakit. Tapi dari kemarin hasil oksitri atau apa gitu namanya, hasilnya itu 96 dan hari ini 97. Jadi aku ya karantin di rumah aja, dan paling nanti minum vitamin, terus minum makan buah-buahan, terus makan makanan yang bergizi. Ya udah sih itu aja. Jadi aku update lagi ya besok. Jadi hari ini baru hari kedua. Agak bosan sih di kamar, tapi ya nggak apa-apa gitu. Menurut aku yang sejauh ini yang aku rasakan yang COVID itu lebih, aku kan pernah kena rubella juga. Jadi menurut aku rubella itu lebih menyiksa gitu. Waktu itu aku pernah kena rubella itu sampai aku nggak bisa tidur karena badan aku itu gatal-gatal semua selama 3 apa 4 hari. Jadi aku sampai nggak bisa tidur karena badan itu gatal-gatal. Jadi kalau yang COVID ini aku masih bisa tidur, terus ya udah aku bisa makan, tidur ya paling batuk, tapi itu pun batuknya tidak terlalu mengganggu gitu. Oke, sampai jumpa besok. Aloha. Jadi ini adalah hari ke-4 aku di karantina. Sorry kalau sebelumnya kemarin aku nggak buat video karena kemarin aku batuknya itu sangat-sangat mengganggu, dan aku merasa kalau aku ngomong banyak itu nanti aku jadi batuk lagi. Jadi aku nggak buat video panjang-panjang. Oke. Perkembangan aku di hari ke-4. Jadi kan aku masuk ke ruangan ini atau dimulai di karantin itu hari Rabu pagi. Sekarang udah hari Sabtu malam, besok hari Minggu. Jadi itu udah sekitar 4 hari aku di karantin. Aku itu demam, hari Rabu malam aku sempat demam, itu dari jam 1 malam sampai jam 3. Setelah itu aku nggak demam, tapi suhu badan aku itu sekitar 37,2, 37,5, pernah juga 37,6. terus aku itu batuk-batuk. Jadi simptom COVID-nya itu aku batuk kering, yang terkadang batuknya itu sangat-sangat mengganggu. Dan untuk dokter dan nurse-nya itu udah kasih aku obat batuk, jadi dry cough syrup. Aku dikasih dry cough syrup sama vitamin D, vitamin B, sama vitamin C. Kemudian aku juga konsumsi buah-buahan sama makan makanan yang bergizi. Terus setiap sore dokternya selalu cek kadar oksigen di dalam darah.
sejauh ini aman-aman aja. Semoga besok batuknya itu menghilang, terus nanti aku bisa negatif hasil tesnya. Tapi sekarang masih yang paling ganggu batuknya sih, jadi batuk kering. Jadi batuk kering itu akan semakin menjadi itu kalau aku narik napas panjang. Jadi kalau misalnya aku narik napas panjang tuh, terus tiba-tiba tenggorokan aku jadi gatal gitu sampai aku batuk kering. Jadi itu aja. Nanti aku mau tunjukin ke kalian catatan simptom aku dari hari pertama sampai hari sampai aku dikeluarkan dari karantina ini. Jadi nanti aja, tapi bukan sekarang. Oke, aku mau tidur dulu hari ini. Jadi sampai jumpa lagi di hari selanjutnya. Jadi guys, karena aku bosan di kamar, aku kerjaannya kalau pagi-pagi itu ngeliatin anak-anak lagi main di halaman depan rumahnya. Jadi ini di rumah ini ada banyak anak-anak, ada sekitar 3 apa 4 orang, dan mereka itu suka banget main ayunan yang ada di depan rumah. Jadi kadang seru aja gitu ngelihatnya main-main gitu. Halo guys, ketemu lagi dengan aku yang Nairisteri. Jadi hari ini adalah hari ke-13 setelah aku dinyatakan positif COVID, dan tadi pagi baru aja dokternya datang lagi dan colok hidung aku untuk tes COVID lagi. Setelah dites hasilnya aku negatif dan aku bisa pindah ke kamarku yang sesungguhnya. Jadi ini kan kamar pasien COVID nih ceritanya. Jadi sebelum kita pindah, aku mau tunjukkan ke kalian sedikit bagaimana pecah belahnya kamarku ini. Karena aku orangnya memang tidak rapi, jadi kita lihat. Jadi guys, kamar dimulai dengan pintu, dan di sebelah sini itu ada semacam lemari, dan ini ada sisa air 2, itu plastik kosong, tisu toilet dan garbage plastik. Terus itu ada kettle. Nah ini pinjaman dari temanku nih guys, namanya V, orang Madagaskar. Dia baik banget. Jadi pas dia tahu aku sakit, dia langsung kasih obat. Terus kata dia obatnya itu harus dimasak pakai air panas. Nah kebetulan waktu itu aku lagi nggak punya kettle, terus dia bilang yaudah nanti aku kasih kettle aku ke kau dulu gitu. Baik orangnya. Terus di sini ada toilet biasa. Nah itu karena aku kemarin pindah, itu yang di sana itu barang-barang aku bawa semua itu juga. Nah ini lampunya mati guys karena sering aku hidupin, jadi mungkin karena aku lupa matiin siang dan malam jadi lampunya putus. Nah terus di sini ada meja lagi. Nah di sini ada ini plastik, ini apa ini? Oh ini jajan guys, jajan permen. Terus ini ada buah-buahan. Terus di situ ada tempat tidur aku. Ada masker aku, tapi aku nggak mau pakai masker itu lagi. Terus di situ ada meja tempat untuk cas handphone. Nah di sini ada meja panjang yang isi semua barang-barang aku letakkan di meja panjang ini. Sini ada tempat minum gelas, terus ini ada kotak makanan, terus ini ada buah yang kemarin masih belum dimakan 1, terus ini laptop segala macam. Nah ini keranjang serbaguna guys. Jadi pas aku pertama dapat COVID, aku pakai keranjang ini, pindah dari lantai 3 ke lantai 1. Jadi semua barang-barang aku masukin. Jadi aku tuh bawa kaos, terus baju, terus ada celana. Jadi aku bawa 2 celana panjang kalau nggak salah, kaos bawa 2 apa 3 gitu selama 10 hari. Jadi selama aku COVID ini hidup aku minimalis guys. Karena barang-barangnya itu cuma dikit doang. Aku cuma bawa 3 kaos, 2 celana panjang, itu baju kotor, 2 kaos, 2 celana panjang, 3 kaos, 4 kaos, terus dalaman kayaknya aku cuma bawa 4 apa ya. Terus yang itu aku cuci kering pakai gitu. Terus ini
meja kerjaku selama COVID. Dan di sini adalah perlengkapan. Nih lihat. Jadi selain kertas itu semuanya ini punya aku, perlengkapan aku. Nah ini uang Madagaskar guys. Uangnya kayak kita juga guys, dilipat-lipat 10.000. Jadi 10.000 itu dikalikan 3,8. Jadi 38.000 rupiah ini. Ini 3.800 rupiah. Nah di sini lah ini bergelimpangan barang-barangnya. Jadi ini barang-barang aku semua. Jatuh guys. Ini ada kulkas guys. Jadi kulkas bawaan hotelnya ini guys. Tapi company kita itu beli kulkas lagi kayaknya yang segede gaban itu. Terus ini, jadi yang aku ingat itu aku bawa ini guys, satu perlengkapan pulpen untuk journaling. Siapa tahu aku bosan kan. Jadi nih aku journaling nih kemarin. Tuh lihat. Tuh banyak kan? Tuh. Terus ya udah ini aja. Dan itu tas kerja aku, ini handuk yang aku pakai. Ini hanger kemarin aku jemur-jemur. Udah habis. Jadi hidup aku itu sangat minimalis selama aku kena COVID. Nah ini kemarin, ini guys aku lupa buang sampah coklat yang aku makan. Nanti aku buang. Terus di sini ada gelang fosfor. Jadi dia kalau malam itu tempat gelap dia bercahaya nih guys. Nih. Kayaknya ini gelangnya bagus guys. Aku suka. Ya udah gitu aja. Ini adalah kamar aku selama COVID. Terus, nah itu aku. Jadi ini aku pakai baju kaos keempat. Jadi gitu aja guys. Semoga kalian tidak terkena COVID dan semoga kalian selalu sehat, dan semoga aku juga sehat selalu, nggak kena lagi. Oke guys, terima kasih, bye bye, selamat menonton. Terima kasih sudah menonton. Halo guys, sampai jumpa lagi. Jadi ini tadi kamar aku guys. Sebenarnya kondisinya nggak kayak gini. Sebenarnya itu tadi dia nggak punya spray, nggak punya bed cover. Bantalnya juga entah berantah sana. Jadi karena aku kena COVID kemarin, itu spray, bed cover, bantal itu semua disterilkan. Semua ruangan ini disterilkan guys. Nah jadi ini ruangan aku itu sebenarnya sama ruangan yang tadi. Nah ini ada sepatu aku. Terus ini ada beberapa baju dan handuk aku, tapi ini nanti mau aku cuci lagi semua. Terus itu ada sepatu, ini ada wajan teflon, aku kemarin beli teflon. Ini kamar mandinya. Terus ini sama meja. Terus ada obat nyamuk. Jadi ada apa ini namanya, kotak nasi yang sampah tadi belum aku buang. Terus di sini ada meja panjang. Jadi meja panjang tadi kan isinya berantakan. Nah ini juga berantakan guys. Terus ini aku lagi masang bed covernya. Terus itu ada apa namanya, pillow, bantal. Terus ini tadi baju yang kemarin sini. Jadi baju itu kering aku lipat gitu. Jadi gini guys, selama kita COVID ini, baju sama membersihkan kamar itu adalah tugas kita masing-masing, supaya kalau ada salah satu dari kita yang terkena COVID asimptom itu nggak menyebar kemana-mana. Jadinya aku nih lagi rapin kamar dulu sebelum aku nanti kerja. Jadi kita masih kerja dari rumah, work from home. Ya udah itu aja. Thank you ya sudah melihat. Jadi terima kasih sudah melihat video ini. Nanti aku akan update lagi kehidupan aku di Madagaskar. Oh ya guys, view dari kamar aku nih kayak gini guys. Jadi dari sini kita bisa lihat katedral di sana itu. Terus ada pegunungan Madagaskar. Nah, view lautnya itu kemarin di sana guys. Jadi pertama aku pindah kan kemarin di sana tuh view laut. Jadi aku menghadap sana, tapi sekarang aku udah menghadap sini. Nah, kemarin pas aku lagi kena COVID, aku tuh suka ngelihat anak-anak main di halaman ini. Jadi anak-anak orang itu. Nah, pas aku COVID itu kamar aku itu yang pas di sebelah kamar ini, tapi di lantai satunya. Jadi aku suka lihat anak-anak itu main di situ.
Tapi hari ini mereka nggak main, mungkin karena lagi hujan guys. Jadi di Madagaskar sekarang lagi musim hujan. Suhunya itu 22 derajat Celciusan lah sekarang hari-hari ini. Jadi itu aja guys video aku untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kemudian nanti aku mau share ke kalian lagi tentang Madagaskar, tapi nanti setelah aku bisa keluar dari karantin hotel. Kemarin kan karantin kamar, sekarang karantin hotel. Nggak sih, sebenarnya nggak karantin, tapi kayak dibatasi kegiatan di luar hotelnya. Oke guys, terima kasih, bye bye.